Dr. Louis dibebaskan polisi, Ketua PA 212 tebang pilih hukum, bebaskan HRS juga. Meski sempat menginap semalam di penjara, Dr. Louis Owin akhirnya kembali dibebaskan pihak Barreskrim Polri. Dr. Louis kembali dilepas polisi setelah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melarikan diri. Menanggapi hal itu, Ketua Persaudaraan Alumni, Slamet Ma'arif menilai bahwa langkah polisi yang membebaskan Dr. Louis dianggap diskriminasi hukum. Menurutnya ada tebang pilih dalam proses hukum. Rakyat semakin ditunjukkan hukum yang tebang pilih dan keadilan makin jauh dari hukum di negeri ini. Rakyat semakin terusik hatinya dengan peristiwa ini, kata Slamet saat dihubungi pada Selasa 13 Juli 2021. Slamet membandingkan proses hukum Dr. Louis dengan apa yang dialami oleh Habib Rizik Syihab. Ia menyindir kalau ternyata Louis lebih mulia di mata para penyidik. Sosok Dr. Louis lebih mulia dan dipercaya rupanya di mata penyidik, memprihatinkan dan memalukan, tuturnya. Lebih lanjut, Slamet mendesak agar Dr. Louis diproses hukum seperti apa yang dijalani oleh Habib Rizik. Terlebih juga pasal yang disangkakan terhadap Dr. Louis sama dengan apa yang menjerat Rizik dalam kasus Rumah Sakit Umi. Hukum harus diberlakukan sama kepada warga Indonesia. Jika Dr. Louis tidak ditahan, bebaskan HRS sekarang juga, itu yang kami tuntut, tandasnya. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Cyber atau Dirtipidsibar Barreskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi mengatakan jika alasan Polri membebaskan Dr. Louis karena sesuai konsep Polri yang presisi yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Yang bersangkutan atau Dr. Louis menyanggupi tidak akan melarikan diri. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk tidak menahan yang bersangkutan. Hal ini juga sesuai dengan konsep Polri menuju presisi yang berkeadilan, kata Slamet kepada wartawan Selasa 13 Juli 2021. Slamet menambahkan, faktor lain Dr. Louis dibebaskan karena Polri kini mengedepankan pendekatan preventif dalam menindaklanjuti kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Kami melihat bahwa pemenjaraan bukan upaya satu-satunya, melainkan upaya terakhir dalam penegakan hukum, atau diistilahkan ultimum remedium, sehingga Polri dalam hal ini mengedepankan upaya preventif agar perbuatan seperti ini tidak diikuti oleh pihak lain, katanya. Selain itu, tidak terhitung banyaknya kasus yang menimpa organisasi ini, dari olah anggotanya kelas RT sampai pucuk pimpinannya yaitu Rizik Syihab, yang oleh para pengikutnya dikultuskan sebagai imam besar, sampai baliho pun dihormati. Hampir di setiap pergantian presiden di Republik ini, Rizik keluar masuk hotel Prodeo, residivis layak disematkan. Tapi itu semua sama sekali tidak membuatnya cerah, sebaliknya salah sebuah prestasi menaikkan gengsi. Terbukti, puja-puji para pengikutnya kian menjadi-jadi. Dan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, FPI berkembang sangat pesat. Di era pemerintahan SBY, organisasi ini seperti diberi panggung unjuk gigi. Perselisihan, kericuhan, dan kekerasan sering menghiasi layar kaca. Bosan dan muak, tapi rakyat bisa apa? Sejak adanya FPI dan juga ormas yang sejenis, intoleransi meningkat pesat. Paham HTI, Wahabi mulai merangsek seperti dibukakan jalan. Di masa itu FPI seperti dibiarkan liar. Maka tidak heran jika diasumsikan oleh masyarakat, organisasi ini sepertinya digunakan untuk kelanggengan sebuah kekuasaan. Buktinya, selama pemerintahan SBY tak terhitung banyaknya kekerasan yang terjadi dan paling sering membubarkan pengajian yang diadakan oleh Gus Dur. Salah satu yang paling membekas tahun 2008 di Monas dan masih banyak lagi. Bagaimana menurut Anda? Rizik mulai diperiksa, Novel malah ancam Polri. Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Pamukmin menyikapi rencana penyidik Densus 88 anti teror yang hendak memeriksa Habib Rizik di kasus dugaan yang menjerat Mumun. Saya pribadi boleh dikatakan murid tertua dari IBHRS atau Imam Besar Habib Rizik Syihab. Jauh sebelum ada FPI dan sampai saat ini tidak ada pemahaman atau yang diajarkan HRS untuk intoleransi terhadap orang khususnya di Indonesia, kata Novel Pamukmin ketika dikonfirmasi pada Kamis 15 Juli. Novel Pamukmin pun berharap penyidik bisa mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam pemeriksaan Habib Rizik terkait kasus dugaan yang melibatkan Mumun. Dalam asas hukum harus selalu dikedepankan praduga tak bersalah, apalagi dalam dugaan tindakan tersebut, kata Novel. Sebelumnya, Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan, berkas perkara Mumun dinyatakan belum lengkap oleh jaksa atau P19.
Menurut jaksa, untuk melengkapi berkas tersebut, penyidik perlu memeriksa Habib Rizik Syihab. Mumun sudah ditangkap, tapi masih belum disidang. Tapi, ada satu hal yang menarik. JPU meminta Densus 88 Anti Teror Polri memeriksa Rizik dalam kasus dugaan Mumun. Berkas perkara yang sempat dikirim penyidik pun telah dikembalikan oleh jaksa. Tanggal 7 Juni 2021 yang lalu, kasus M atau Mumun telah dilaksanakan pelimpahan tahap 1 kepada JPU. Dan penyidik telah menerima pengembalian berkas perkara atas nama tersangka M untuk dilengkapi atau P19, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan. Petunjuknya penyidik harus melengkapi pemeriksaan, khususnya alat bukti material, antara lain pemeriksaan saksi-saksi tambahan, diantaranya adalah saksi HRS atau Habib Rizik Syihab, ujar Ramadan. Tidak hanya itu, saksi-saksi lain yang telah ditahan di Rutan Cikas juga bakal diperiksa terkait dugaan kasus Mumun. Tentunya setelah menerima petunjuk dari JPU, maka tugas dari penyidik adalah melakukan pemenuhan terhadap P19 tersebut, khususnya alat bukti material, antara lain pemeriksaan saksi-saksi tambahan. Katanya, "Hayo, Rizik mau diperiksa. Ini memang sudah diprediksi baik oleh saya sendiri maupun oleh pengacara Rizik. Mumun dan Rizik sangat dekat. Kalau Mumun diperiksa, pasti Rizik akan diperiksa bagaimanapun caranya." Penasaran dengan nasib Rizik terkait kasus ini? Bisa saja dia lolos dan hanya jadi saksi, bisa juga dia terindikasi terlibat dan menjadi makin terjepit. Yang jelas, Rizik tidak akan hidup tenang dalam waktu lama. Kasusnya menumpuk, kasus lamanya masih belum diusut ulang. Belum apa-apa sudah harus dipenjara 4 tahun. Kalau sampai Rizik juga dinyatakan terlibat, waduh, ini bakal jadi masalah besar. Seram banget hidup Rizik saat ini. Tapi tidak apa-apa deh. Rizik memang pantas mendapatkannya. Biar tahu rasa tuh orang. Perbuatannya sudah meresahkan dan membuat banyak kerusakan. Belum lagi, orang-orang yang berhasil dia pengaruhi hingga berubah jadi pendukung kasar dan juga tidak bermoral. Lihat saja demo rusuh di Tasikmalaya baru-baru ini. Rusuh dan 3 mobil dirusak pendukung Rizik. Orang-orang tak bermoral tapi sok suci. Beratlah. Kalau saja nanti Rizik misalnya nih, terindikasi terlibat, ini bakal jadi hadiah tambahan yang sangat maknyus sekali. Ini orang memang sudah keterlaluan dan kurang ajar di luar batas kewajaran. Di balik statusnya yang dianggap sebagai ulama, tokoh agama, atau juga imam besar, tersembunyi sebuah perilaku yang sangat meresahkan bagi negara ini. Memprovokasi, memaki dengan kata kasar, mendoakan seseorang dengan sangat mengerikan, menekan pihak lain melalui pengerahan massa, menantang pemerintah. Presiden pun dicaci. Pantaskah disebut tokoh agama? Lebih mirip preman malah. Mengaku disalimi dengan bersembunyi di balik jargon kriminalisasi ulama. Padahal banyak orang lebih percaya dia ini kriminal yang juga diulamakan. Dengan statusnya ini banyak orang terbuai. Dengan bumbu agama, pendukungnya dihasut dan dipengaruhi sehingga melenceng dari tujuan sebenarnya. Kalau bicara air minum, pasti teringat Aqua. Bicara mie instan paling langsung sebut Indomie. Bicara obat nyamuk, pasti tidak bisa melupakan Baygon. Brandingnya merek ini berhasil. Kalau bicara soal pendukung Rizik, pasti kalian akan langsung sebut gerombolan bergaya preman yang sering bikin rusuh, suka razia, dan sweeping seenak jidat, bermain kasar, kadang persekusi dan intimidasi lawannya. Ini takdir mereka yang sulit diubah. Lagi pula, mereka tidak pernah mau berubah dan merasa paling benar dengan segala kebobrokan dan kegoblokannya. Maka dari itu, demi kebaikan dan ketentraman negara ini, Rizik dan gerombolannya harus diberantas sampai habis tak tersisa. Hukuman 4 tahun untuk Rizik tidak akan bikin dia cerah. Usut semua kasusnya dan berikan hukuman berlapis. Pendukungnya lebih mudah lagi dibereskan saat ini. Sikat saja. Mereka ini ibarat parasit atau sampah yang selalu berbuat onar. Jangan kasih